Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin kerabat da'i dan da'iyah, serta para penonton setiap pekan ekonomi syariah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak hanya mengatur antara hubungan manusia dengan Allah, akan tetapi antara hubungan manusia dengan sesama, termasuk hadirin dalam bidang ekonomi. Dalam Islam, ekonomi bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata, akan tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Inilah yang disebut dengan ekonomi rahmatan lil alamin, yaitu ekonomi yang dapat membawa rahmat bagi seluruh alam, ekonomi yang tidak menzalimi, tidak merugikan, tidak mengandung penipuan, dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Untuk itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan kami nyalakan lalu menyala menjadi api gagasan yang berjudul urgensi. Sekali lagi, urgensi gaya hidup halal. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian dari makanan yang ada di bumi yang halal lagi baik bagimu, serta janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan ialah musuh yang nyata bagimu. Berbicara tentang ekonomi Islam, maka kita tidak bisa lepas dari pembahasan gaya hidup halal. Saat ini, gaya hidup halal bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap muslim. Timbul pertanyaan, mengapa gaya hidup halal begitu urgent? Karena halal bukan hanya sekedar mencakup makanan dan minuman yang kita konsumsi. Halal juga mencakup sumber penghasilan, produk yang digunakan, hiburan yang dinikmati, hingga aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Sebagai contoh, seperti dalam transaksi keuangan, kita menghindari riba seperti pinjaman berbunga tinggi atau rendah, dan memilih sistem yang sesuai dengan prinsip syariat. Dalam berbisnis online, kita memastikan barang yang dijual atau dibeli jelas, tidak palsu, dan sesuai dengan yang dipromosikan. Oleh karena itu, menjadikan halal sebagai gaya hidup adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang menjaga kehalalan dalam hidupnya, maka ia sedang menjaga iman, menjaga keluarganya, serta menjaga keberkahan rezekinya. Hadirin yang dirahmati Allah, gaya hidup halal juga memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Ketika umat Islam memilih produk halal, mendukung usaha halal, dan menjalankan aktivitas ekonomi sesuai syariat, maka akan tercipta ekonomi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Inilah salah satu wujud nyata ekonomi rahmatan lil alamin. Menyala abangku, respect abangku. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya ekonomi Islam yang rahmatan lil alamin harus dibangun di atas prinsip kehalalan dan kepedulian sosial. Halal dalam gaya hidup ialah benteng yang menjaga keberkahan hidup kita. sedangkan berbagi adalah jembatan yang menghubungkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Maka mari kita menjadi generasi muslim yang bangga dengan gaya hidup halal. Mantapkan hadirin. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian dan sekian. Namun pada akhirnya terima kasih Dewan Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.